Yo, what is up guys? Welcome back again with Mimin Super Tamfan in here. So, kali ini Mimin mau ceritain film Mata-Mata yang diperankan oleh Om Jackie Chan. Pokoknya kalau Om Jackie yang main pasti seru abis guys. Oke deh, tanpa berlama-lama, let's go kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Bob Hu yang baru saja bangun dengan suasana hati yang sangat bahagia. Sementara itu di rumah lain terdengar suara ribut anak-anak yang masuk ke kamar ibu mereka yang bernama Gillian. Gillian tinggal bersama anaknya Ian, Nora, dan Feren, anak tirinya. Pagi itu saat Gillian dan ketiga anaknya keluar dari dalam rumah dan akan pergi, Bob yang merupakan tetangga sekaligus pacar Gillian menghampirinya. Sementara dari dalam mobil terlihat Feren dan Ian yang tidak menyukai pacar ibunya yang bekerja sebagai pengimpor pulpen. Dan film The Spy Next Door pun dimulai. Saat malam hari, Bob dan Gillian sedang makan malam untuk merayakan hari jadian mereka yang ke-3 bulan. Bob mengatakan kalau dia ingin memiliki hubungan yang lebih serius dengan Gillian. Ia juga ingin memberitahu Gillian soal pekerjaannya yang mungkin saja akan membuat pacarnya itu terkejut. Namun Gillian tidak mau tahu tentang pekerjaan Bob. Gillian sudah sangat bahagia dengan adanya Bob yang selalu membuatnya tertawa. Tapi dirinya sedikit pesimis dengan hubungan yang mereka jalani karena dia adalah seorang ibu yang memprioritaskan anak-anaknya. Sedangkan anak-anak Gillian tidak menyukai Bob. Dan Gillian tidak bisa melanjutkan hubungan ke tahap selanjutnya sebelum anak-anak menerima Bob. Saat dalam obrolan yang serius, Bob tiba-tiba menerima pesan. Dan karena itu adalah pekerjaan yang penting, Bob pun langsung pamit pada Gillian dan berjanji akan menjelaskannya besok hari. Scene berpindah di mana memperlihatkan Bob yang sudah sampai di sebuah tempat. Ia meletakkan sebuah pulpen dan pintu ruangan pun terbuka. Bob yang ternyata adalah seorang mata-mata Central Intelligence Agency atau CIA segera mengganti bajunya dan memakai peralatan canggih sambil mendengarkan penjelasan tentang misi yang akan ia kerjakan. Seseorang bernama Poldark dan beberapa orang telah memasuki kilang minyak yang mungkin saja bertujuan ingin menyabotase suplai minyak di dunia. Scene kemudian menampilkan Bob yang sudah berada di kilang minyak. Ia meminta partnernya yang bernama Carlton untuk menunggu di luar sementara Bob akan masuk sendirian. Di sisi lain, Poldark menginstruksikan anak buahnya untuk segera meledakkan kilang itu ketika pekerjaan mereka selesai. Sementara itu, Bob menyusuri terowongan ventilasi dan akhirnya berhasil menemukan Poldark. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Bob dan Poldark. Namun dengan kemampuan Bob yang tidak perlu diragukan lagi, Poldark pun berhasil ditangkap. Saat kembali ke markas CIA, Bob ternyata sudah memutuskan untuk pensiun menjadi seorang agen mata-mata. Dan Poldark adalah misi terakhirnya. Bob ingin hidup normal dan menikah. Curtis pun menyuruh Bob untuk tetap memakai jam tangan dari CIA sebagai kenang-kenangan. Scene kemudian berpindah memperlihatkan keluarga Gillian yang sedang memanggil kucing agar turun dari atap. Tak lama kemudian Bob pun datang. Baru saja Bob menyapa, Feren dan Ian langsung masuk ke dalam rumah. Bob kemudian memberikan buket bunga sebagai permintaan maafnya pada Gillian terkait tadi malam. Sebelum mengikuti Gillian masuk ke dalam rumah, Bob melihat Nora yang terus memanggil kucingnya agar turun. Sambil melihat keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat, Bob langsung beraksi untuk mengambil kucing itu. Scene berpindah di mana Ian yang menguping obrolan Gillian dan Bob. Ian langsung melaporkan kepada saudara-saudaranya dan mereka pun menginterogasi Gillian. Anak-anaknya mengatakan bahwa Gillian tidak pantas untuk Bob. Bob membosankan, aneh, dan seperti cyborg. Gillian berusaha memberi pengertian kepada anak-anaknya, yaitu bagaimana cara Bob menghargainya dan bisa diandalkan. Dan Gillian mengatakan kebahagiaannya harus juga mereka pikirkan. Scene kemudian berpindah ke kantor CIA yang sedang menganalisa sebuah tayangan kekacauan akibat kecelakaan truk tahanan yang membawa Poldark dan ternyata Poldark menghilang. Mereka mencurigai ada seseorang pengkhianat di dalam CIA yang membantu kaburnya Poldark. Di sisi lain, Poldark yang sudah berada di markasnya pun langsung disambut oleh Tatiana. Poldark kemudian menyuruh para anak buahnya untuk membuat formula baru secepatnya. Pada suatu malam, Bob menggunakan topeng dan baju hitam dan dengan sembunyi-sembunyi ia menaiki atap rumah Gillian untuk memperbaiki jaringan TV yang rusak. Gillian sebenarnya tidak pernah meminta Bob untuk memperbaiki, namun Bob merasa kasihan pada pacarnya itu. Tiba-tiba, Bob mendengar Feren yang sedang berbicara di telepon. Feren mengatakan ia tidak akan membiarkan ibunya menikah dengan Bob karena Bob mengerikan. Ia juga berpikir bagaimana nanti jika ayahnya kembali. Saat pagi hari, terlihat Bob sedang bersiap untuk pergi piknik dengan keluarga Gillian.
Tiba-tiba temannya dari CIA menelpon dan mengabarkan tentang kaburnya Poldark dan meminta Bob untuk membuka sebuah dokumen yang mereka temukan dalam portal situs internasional. Ditambah lagi mereka tidak bisa membuka situsnya karena situs itu terenkripsi. Karena yang meminta tolong adalah temannya dan walaupun sudah tidak bekerja di CIA, Bob pun menuju komputernya untuk mengecek dokumen tersebut. Di saat Bob baru saja membuka komputernya, tiba-tiba bel berbunyi dan ternyata yang datang adalah Gillian. Gillian membawa kabar buruk bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Mendengar hal itu, dengan cepat Bob langsung menawarkan diri kepada Gillian untuk menjaga anak-anak karena bagi Bob itu adalah kesempatan yang bagus baginya untuk lebih mengenal mereka. Scene kemudian memperlihatkan anak-anak Gillian yang sudah berada di rumah Bob. Mereka menatap dengan sinis ke arah Bob. Bob mengatakan jika dirinya akan mengerjakan sesuatu sebelum mereka bersama-sama pergi. Di saat Bob meninggalkan mereka, ketiga anak itu langsung beraksi menyelidiki rumah Bob. Ian melihat komputer Bob dan mulai mengecek isinya. Ia terpukau membaca tulisan Stockholm GmbH yang menurutnya itu adalah salah satu tiket konser terbaik di dunia. Dan tanpa basa-basi lagi, Ian pun langsung mendownload file tersebut. Di sisi lain, Tatiana sedang mencoba mengambil formula dari sebuah program. Namun ternyata sudah ada orang lain yang terlebih dahulu mengaksesnya. Poldark mulai marah dan mengatakan jika formula itu dimiliki oleh Amerika atau Cina, maka kedua negara itu akan dapat membuat antibodi. Poldark lalu menyuruh Tatiana untuk melacak siapa orang yang telah mengambil formula itu. Sementara itu, di rumah Gillian, Ian melemparkan bom asap ke kamarnya sendiri dan mengatakan bahwa Feren yang melakukan itu. Feren dan Ian pun mulai berkelahi. Bob datang, kemudian memisahkan mereka dan menyuruh mereka untuk tidur. Setelah itu, Bob kemudian mengejar Nora yang tidak mau tidur, sambil berusaha memasangkan baju Nora. Karena Nora terus melawan, Bob akhirnya mengeluarkan kemampuan mantan seorang agen rahasia. Saat pagi, Bob menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Namun karena Bob tidak bisa memasak, kekacauan pun terjadi. Scene berpindah di mana saat Ian berada di sekolah, ia memberitahu teman-temannya bahwa ia telah mendownload sesuatu yang keren ke iPod-nya. Namun ketika teman-temannya memasang headset, hanya suara bisinglah yang terdengar. Teman-temannya mengatakan bahwa Ian pembohong. Mereka kemudian menarik Ian dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Di sisi lain, Bob pergi ke sebuah tempat perbelanjaan bersama Nora dan masuk ke dalam toko kostum Halloween. Namun saat mencoba kostum, Nora tiba-tiba menghilang. Bob pun menjadi panik, tapi akhirnya ia melihat Nora yang sudah jauh. Tanpa pikir panjang, Bob kembali mengeluarkan kemampuan seorang mantan agen CIA dan berhasil menangkap Nora. Tidak lama kemudian, Bob menerima telepon dari sekolah Ian. Scene berpindah di mana saat ini Bob berada di ruangan guru. Bob memperkenalkan bahwa dirinya adalah tetangga yang menjaga Ian selama beberapa hari. Guru itu kemudian menceritakan bahwa Ian sangat sering membuat masalah di sekolah. Scene kemudian berganti pada Poldark yang akan melakukan tes formula bakteri dan itu berhasil. Sementara itu, Bob terlihat kelelahan seharian menjaga anak-anak. Ia kemudian meminta bantuan Carlton untuk membawa peralatan mata-mata dari kantor CIA. Alat-alat itu Bob pasang untuk mempermudahnya menjaga anak-anak. Mereka selalu mengerjai Bob, namun Bob tidak pernah hilang akal untuk mengatasi itu semua. Bob sepertinya mulai sedikit berhasil mengambil hati anak-anak. Scene kemudian berpindah pada Tatiana yang berhasil melacak alamat orang yang telah mendownload dokumen formula. Poldark langsung mengutus anak buahnya untuk pergi ke alamat itu. Poldark berpesan pada Tatiana agar tidak boleh ada yang hidup. Scene memperlihatkan Tatiana dan beberapa orang berada di sebuah rumah. Mereka mengacak-acak rumah itu untuk mencari petunjuk. Ketika Tatiana membuka komputer yang ada di rumah itu dan betapa terkejutnya Tatiana ketika melihat foto-foto Bob. Poldark yang marah mendengar kabar pun menyuruh Tatiana untuk membawa Bob namun dalam keadaan hidup. Saat Tatiana memberikan instruksi pada anak buahnya, tiba-tiba mereka melihat Bob yang sedang menaiki atap. Mereka pun langsung beraksi untuk menangkap Bob. Dan perkelahian pun mulai terjadi. Tatiana mengejar si kecil Nora namun Bob menggagalkannya. Setelah berhasil melumpuhkan lawan, Bob dan Nora segera pergi menjemput Feren dan Ian di sekolah. Bob kemudian membawa mereka makan siang di restoran Cina. Di restoran itu ada seorang laki-laki yang bernama Larry dan mulai berkenalan dengan Feren. Bahkan duduk satu meja dengan mereka. Bob sudah menaruh kecurigaan pada Larry yang mengatakan bahwa dirinya sedang kuliah dan mengambil sastra Inggris. Bob memancingnya berbahasa Rusia dan benar saja Larry langsung marah dan menyerang Bob. Tapi Bob berhasil mengalahkan Larry.
Feren, Ian, dan Nora ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Bob pun menceritakan bahwa dirinya adalah mata-mata internasional yang bekerja dengan CIA. Seseorang ingin dirinya mati, dan Larry adalah mata-mata Rusia. Kemudian Curtis dari CIA datang sendirian, karena ketika sampai di restoran tadi, Bob menelponnya. Curtis lalu bertanya apakah Bob membawa dokumen yang dikirim Carlton pada Bob yang sudah Bob download sebelumnya. Bob tidak pernah merasa mendownload dokumen itu, bahkan membukanya saja belum. Curtis tidak percaya pada ucapan Bob dan Curtis memaksa meminta salinan dokumen rahasia itu secepatnya. Curtis kemudian menodongkan pistol. Bob heran apa yang terjadi pada temannya yang juga seorang agen. Kenapa bertindak seperti itu? Curtis mengatakan bahwa ia akan keluar dari pekerjaan agen mata-mata karena ia lebih mencintai uang. Di saat Curtis yang lengah, Bob langsung melumpuhkannya. Bob lalu membawa anak-anak pergi dari tempat itu. Di mobil, Ian memuji Bob sebagai pria terbaik yang dipilih oleh ibunya selama ini. Bob lalu bercerita bahwa dirinya sekarang tahu kenapa Larry bisa menemukannya begitu cepat. Itu karena jam tangan dengan alat pelacak di dalamnya. Curtis lah yang menyuruhnya untuk terus memakai jam itu. Ian semakin kagum melihat Bob. Dengan sinis, Feren mengatakan bahwa Gillian akan semakin tergila-gila pada Bob. Bob kemudian berhenti di tengah jalan dan meninggalkan jam tangannya di bawah batu agar sinyal pelacaknya mati. Tiba-tiba, Carlton menelpon Bob untuk meminta dokumen. Bob mengira bahwa temannya itu juga berkhianat seperti Curtis. Carlton merasa telah terjadi kesalahpahaman. Bob lalu membawa anak-anak ke hotel agar mereka tetap aman. Seperti biasa, Bob menyanyikan lagu untuk Nora sebagai pengantar tidur. Nora tersenyum dan mengatakan dirinya mencintai Bob. Sementara itu, Feren menelpon Gillian dan mengatakan bahwa Bob adalah mata-mata Cina dan para teroris sedang mengejar-kejar Bob. Dan CIA pun sekarang mengejar Bob. Ibunya tahu bahwa Feren tidak menyukai Bob. Gillian kemudian ingin mendengar Ian yang berbicara. Feren mengatakan bahwa mereka akan terbunuh. Gillian marah pada Feren. Ia kemudian ingin berbicara pada Bob dan meminta maaf atas apa yang dikatakan Feren. Namun Bob mengatakan semua itu benar. Bob berjanji anak-anak akan aman dan ia akan menjaga sampai Gillian pulang. Gillian terlihat kecewa, harusnya ia tidak meninggalkan anak-anak pada Bob. Bob menyuruh Gillian untuk segera menjemput anak-anak. Bob tentu saja terlihat sangat sedih. Ian menanyakan ada peralatan hebat apa lagi yang dimiliki mata-mata. Bob kemudian mulai memperlihatkan alat-alat yang ia miliki. Di sisi lain, Feren tidak bisa tidur. Ia kemudian keluar kamar dan bertanya, apakah hubungan Bob dan Gillian berakhir? Feren mengatakan jika Bob benar mencintai Gillian, maka Bob tidak akan menyerah begitu saja. Sambil tersenyum, Bob mengatakan itu semua terjadi karena dirinya mencintai Gillian dan demi keselamatan Feren, Ian, dan Nora, dirinya harus pergi. Feren yang tidak menyukai keluarga Gillian mengatakan harusnya Bob bahagia tidak bersama keluarga itu. Bob pun menceritakan bagaimana hidupnya sebagai anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Namun, ia bahagia bersama anak-anak yang ada di sana dan mencintai mereka walaupun tidak memiliki hubungan darah. Bob juga mengatakan keluarga bukan hanya dilihat dari hubungan darah, tapi juga dari orang yang kau cintai dan orang yang mencintaimu. Keesokan harinya, Gillian pun datang dan disambut pelukan dari anak-anak. Bob meminta maaf pada Gillian atas semua yang terjadi. Gillian yang marah karena Bob telah membuat anak-anaknya dalam bahaya langsung menampar pipi Bob dan mengambil kunci mobil dari tangan Bob. Gillian kemudian menyuruh Bob pergi dari situ. Bob pun langsung berbalik pergi. Ian memanggil Bob dan bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi. Namun ibunya menjawab tidak akan. Ian langsung memeluk Bob sambil menangis. Begitu juga dengan Nora yang berlari memeluk Bob dan mengatakan jangan pergi. Jika Bob pergi, siapa yang akan menyanyikan lagu Cina lagi untuknya? Gillian pun melepaskan pelukan Nora dari Bob. Bob mengatakan bahwa ia berjanji Gillian dan anak-anak akan aman. Gillian berpesan agar Bob menjauh dari anak-anaknya dan mereka pun berpisah. Bob pergi dan mengambil jam tangan yang kemarin ia tinggal di dekat batu. Sementara itu, Ian sedang bersiap-siap dengan menggunakan pakaian seperti mata-mata. Ian meninggalkan surat untuk ibunya yang mengatakan dirinya tidak bisa tinggal diam. Takdirnya adalah menjadi mata-mata seperti Bob, dan Ian akan pergi bersama Bob. Feren yang melihat Ian pergi langsung menyusul Ian. Di sisi lain, memperlihatkan Bob yang berada di dalam gedung dengan sebuah rencana besarnya. Bob kemudian meletakkan jam tangan itu di kursi. Curtis pun menelpon Poldark setelah mengetahui sinyal jam itu aktif kembali, dan mereka lalu pergi menuju tempat asal sinyal itu. Saat Bob sedang memasang alat mata-mata di gedung tersebut, tiba-tiba Ian datang dengan sepedanya. Bob buru-buru mengajak Ian pergi, namun belum sempat mereka pergi, Poldark dan anak buahnya pun datang. Bob dan Ian terkepung dan mereka langsung diikat pada kursi.
Bob bertanya bagaimana Ian bisa menemukannya. Ternyata Ian memasukkan alat pelacak ke dalam saku Bob saat mereka berpelukan. Poldark pun menghentikan obrolan Bob dan Ian. Ia kemudian mengatakan Bob telah mendownload dokumennya. Bob menyangkal hal itu kalau dia tidak pernah mendownload dokumennya. Curtis yang datang langsung mengatakan kalau Bob berbohong. Tatiana juga datang dengan membawa kamera dan mikrofon yang dipasang Bob dalam gedung itu. Bob masih tidak habis pikir bagaimana bisa Curtis mengkhianati negaranya. Curtis mengatakan dokumen yang Bob download itu berisi formula untuk menciptakan bakteri hybrid yang bisa memakan minyak dan dirinya akan menjadi seorang miliarder. Sedangkan Carlton sama sekali tidak terlibat. Bob meminta mereka melepaskan Ian, tapi tiba-tiba Larry datang sambil menarik Farron. Bob lalu memberikan tawaran pada Poldark. Jika anak-anak dilepaskan, maka ia akan mencari dokumen Poldark dengan judul GBH. Ian langsung bertanya, GBH Stockholm? Semua bertanya-tanya bagaimana Ian bisa tahu. Jangan bilang kalau itu sesuatu yang kau download dari komputer Bob, tanya Farron. Bob terkejut mendengar hal itu dan Ian mengatakan bahwa dirinya hanya ingin terlihat keren. Poldark marah karena Bob dan anak-anak yang malah mengobrol. Poldark bertanya di mana dokumen itu dan Ian langsung menjawab ada dalam iPodnya di meja rumah. Bob yang tidak sempat menyuruh Ian diam langsung memberi nasihat jika ingin menjadi mata-mata jangan pernah katakan kebenaran pada orang jahat. Poldark menyuruh Tatiana pergi ke rumah Ian untuk mencari iPodnya dan membunuh orang yang ada di rumah itu. Come on, go. Sementara itu, Bob memotong ikatan tangan mereka dengan cincin canggihnya. Poldark bersiap menembak Bob, tapi Bob berhasil menggagalkannya dan dengan cepat Bob menguasai keadaan dan melumpuhkan musuh. Ian dan Farron terkagum melihat aksi Bob. Mereka bertiga pun segera kembali ke rumah. Di rumah, Nora bersama Gillian sedang mempersiapkan sesuatu untuk Halloween. Bob menelpon Gillian, namun baru saja berbicara, telepon langsung dimatikan Gillian. Saat di jalan, Ian bertanya apakah Bob memiliki teman seorang agen yang bisa dipercaya untuk dihubungi. Sayangnya, menurut Bob, dirinya tidak bisa menghubungi temannya untuk meminta bantuan karena belum memiliki bukti. Ternyata, Ian telah merekam pembicaraan kejadian tadi di handphonenya. Bob pun segera menelpon Carlton dan memutar rekaman suara itu. Karena jalan ditutup untuk perayaan Halloween, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berlari. Gillian terkejut melihat Farron dan Ian yang datang bersama Bob. Bob langsung menyuruh mereka semua masuk, namun Gillian masih kebingungan. Ian mengatakan bahwa ini bukan lelucon, ikuti saja apa yang Bob katakan. Bob menyuruh yang lain untuk bersembunyi di lantai atas, sedangkan Bob akan mencari peralatan mata-mata yang ia simpan. Namun, ia tidak menemukannya. Ketika sampai di kamar, Ian langsung memberikan peralatan mata-mata milik Bob untuk Farron dan ibunya untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, terlihat salah satu orang Rusia yang akan menaiki jendela kamar. Farron langsung mengarahkan korek api, dan api yang besar keluar mengenai orang itu. Saat Bob yang masih mencari peralatannya, orang-orang Rusia itu datang dan langsung menyerang Bob. Nora yang keluar dari persembunyiannya tiba-tiba bertemu anak buah Poldark. Ketika dirinya akan ditangkap, Nora mengarahkan salah satu alat mata-mata dan orang itu pun terlempar. Gillian menyusul Bob dan marah-marah karena membuat anak-anaknya dalam bahaya. Bob mengatakan bahwa dirinya mencintai Gillian dan anak-anak. Tatiana pun datang dengan membawa pistol untuk menembak Bob. Gillian yang sedang marah langsung mendorong pintu yang membuat Tatiana terjatuh. Bob kemudian menarik Gillian untuk segera pergi. Dari jendela atas, Farron melihat Poldark datang. Saat masuk ke rumah, mereka langsung bertemu dengan Bob. Bob pun menarik ikat pinggangnya, tapi sayangnya ikat pinggang mata-mata miliknya sudah ditukar oleh Ian. Sementara di kamarnya, Ian berhasil memukul seorang pria dengan ikat pinggang mata-mata yang berubah menjadi sebuah tongkat. Orang Rusia itu jatuh keluar jendela, dan di saat dua orang teman sekolah Ian yang berencana masuk untuk menghancurkan rumah Ian, terlihat ketakutan setelah melihat kejadian itu. Farron membantu Bob yang kewalahan oleh serangan Poldark dan Larry. Dari lantai atas, ia menjatuhkan TV ke kepala Larry. Bob pun dengan sekuat tenaga menyerang Poldark. Ketika Poldark terkapar, Curtis datang dengan menodongkan pistol. Bob meminta agar dirinya saja yang dibunuh dan biarkan keluarga Gillian pergi. Tapi menurut Curtis, mereka semua terlalu banyak tahu. Dari belakang, Gillian memanggil Curtis dan langsung menjatuhkan Curtis. Carlton pun akhirnya sampai di situ dan langsung mengamankan para penjahat. Bob mengatakan pada Ian bahwa Carlton adalah orang yang baik. Ian lalu memberikan iPodnya pada Carlton. Carlton pun memuji Ian dan Ian mungkin bisa saja jadi mata-mata yang hebat suatu hari nanti. Namun wajah Gillian menampakkan ekspresi yang tidak setuju.
Bob meminta maaf pada Carlton karena telah mencurigainya. Carlton rupanya tidak marah karena mereka sudah berteman sangat lama. Bob juga meminta maaf pada Gillian dan anak-anak dan mengucapkan selamat tinggal. Tapi Feren tiba-tiba memeluk Bob dan mengatakan dirinya akan sangat merindukan Bob. Sambil menangis, Feren mengatakan pada Gillian bahwa Bob berbohong. Bob melakukan itu untuk melindungi mereka. Dan selama ini semua yang dilakukan Bob adalah untuk melindungi dia dan adik-adiknya. Dan ibu tidak akan pernah menemukan pria seperti Bob. Gillian semakin terharu karena mendengar untuk pertama kalinya Feren memanggilnya ibu. Ian kemudian merangkul Feren karena setuju dengan apa yang dikatakan kakak tirinya itu. Gillian kemudian melihat Nora dan merasa Nora punya sesuatu yang harus dikatakan. Aku ingin Bob menjadi ayahku, jawab Nora. I want Bob to be my daddy. Bob dan Gillian pun menikah dan akhirnya mereka semua hidup bahagia bersama. Dan film The Spy Next Door pun selesai. Ending yang membahagiakan. Bagaimana guys film mata-mata kali ini? Seru abis dong, apalagi diperankan oleh Om Jackie Chan, ya enggak? Oke guys, Mimin cukupkan video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan keberhasilan yang paling manis adalah mencapai yang dikatakan oleh orang lain sebagai tidak mungkin. Dadah. Maybe Raya, I hate English.